Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel Mitra Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai logika matematika, khusus mengenai inverse, konvers, dan kontraposisi dari pernyataan implikasi. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan contoh soal, kita perhatikan dulu mengenai inverse, konvers, dan kontraposisi. Dari implikasi P maka Q, ini dibaca P maka Q atau jika P maka Q, maka dapat dibuat pernyataan yang baru. Yang pertama, Q maka P. Kalau dibuat Q maka P, itu disebut inkonvers. Konvers itu pergantian, tukar tempat. Perhatikan, dari P maka Q menjadi Q maka P. Itu disebut konversi, pergantian. Baru berikutnya ada negasi P, maka negasi Q. Ini dibaca negasi kalau ada garis seperti ini, negasi P. Atau tidak P, maka tidak Q. Itu disebut inverse, berlawanan. Nah, dinegasikan dia P maka Q, jadi negasi P, maka negasi Q. Dan berikutnya kontraposisi, negasi P, maka negasi Q, maka negasi P, disebut dia kontraposisi. Sudah ditukar tempatnya, dinegasikan lagi kedua pernyataan tersebut. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke pembahasan contoh soal. Tentukan konvers, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan. Yang pertama, jika ia datang, maka saya pergi. Nah, perhatikan ini merupakan implikasi atau pernyataan P maka Q. Dengan P di sini ia datang. Nah, P sama dengan ia datang, sedangkan pernyataan Q saya pergi. Nah, yang pertama ditanya ini, maka negasi P dari sini ia tidak datang. Kita buat dulu. Kalau ia datang berarti negasinya ia tidak datang. Sedangkan untuk negasi Q, saya pergi berarti saya tidak pergi. Oke. Maka untuk yang pertama konversnya, perhatikan tadi konvers rumusnya itu Q, maka P diganti dia. Biasa langsung jadi ini duluan. Maka konversnya saya datang, ia pergi. Maka dalam implikasi ditulis jika saya pergi, maka ia datang. Nah, inilah konversnya. Jika saya pergi, maka ia datang. Inilah konvers dari jika ia datang, maka saya pergi. Lanjut lagi, inverse, negasi P, maka negasi Q. Perhatikan tadi ini sudah kita buat negasi P-nya, maka negasi Q. Berarti dalam implikasi itu selalu ada jika maka ya. Berarti jika ia tidak datang, maka saya tidak pergi. Itulah untuk inverse. Ini negasi P, maka negasi Q. Itu dalam kalimat ditulis, jika ia tidak datang, maka saya tidak pergi. Itu untuk inverse. Berikutnya, kontraposisi. Kontraposisi itu tidak P, tidak Q, maka tidak P. Nah, atau negasi Q, maka negasi P. Ini dinegasikan, perhatikan ini, negasi Q. Berarti jika saya tidak pergi, maka ia tidak datang. Ini dalam kalimat, jika saya tidak pergi, maka ia tidak datang. Itu salah satu contoh sederhana untuk menentukan konvers, inverse, dan kontraposisi dari implikasi. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, perhatikan kalimatnya atau pernyataannya, jika jalanan macet, maka semua pengemudi kesal. Nah, langkah pertama kita buat dulu pernyataan P-nya. Ini kan implikasi P maka Q. Maka P di sini jalanan macet. Sedangkan Q-nya semua pengemudi kesal. Nah, kita tentukan negasinya. Nah, cara menentukan negasi suatu pernyataan ini, perhatikan. Jalanan macet, negasinya itu jalanan tidak macet. Tidak perlu kita buat jalanan lancar, karena yang tidak macet itu belum tentu lancar. Nah, kita tidakkan saja nih. Maka negasi dari P itu adalah jalanan tidak macet. Nah, oke, berikutnya, semua pengemudi kesal. Ini juga perlu kita perhatikan, negasi dari semua. Itu ada yang tidak. Maka kita buat ini, negasi dari Q itu adalah ada pengemudi yang tidak kesal. Jangan buat semua pengemudi senang. Oke, salah ya. Negasi dari semua itu ada yang tidak. Terlebih, biarpun hanya satu, pokoknya itu sudah ada yang tidak. Maka itu sudah jadi negasi. Nah, dari sini kita tentukanlah yang pertama konvers. Konvers itu Q maka P. Perhatikan Q-nya. Semua pengemudi kesal, P-nya jalanan macet.
Dalam kalimat implikasi ditulis, jika semua pengemudi kesal, maka jalanan macet. Inilah konversinya. Berikutnya, inversnya, negasi P maka negasi Q. Ini dia. Negasi P-nya, ini negasi P, maka negasi Q. Berarti, jika jalanan tidak macet, maka ada pengemudi yang tidak kesal. Itulah dalam bentuk kalimat. Jika jalanan tidak macet, maka ada pengemudi tidak kesal. Berikut kontraposisi, negasi P maka negasi Q maka negasi P, atau ingkaran dari Q maka ingkaran dari P. Oke, kita lihat ingkaran dari Q. Ada pengemudi yang tidak kesal, berarti jika ada pengemudi yang tidak kesal, maka jalanan tidak macet. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Jika saya lulus ujian, maka saya kuliah. Nah, kembali kita buat dari dalam bentuk P maka Q. Maka P di sini adalah saya lulus ujian. Sedangkan Q-nya saya kuliah. Nah, maka kita tentukan negasi P-nya atau ingkaran dari P. Saya lulus ujian, berarti saya tidak lulus ujian. Itu negasi P. Sedangkan negasi Q-nya saya tidak kuliah. Oke, berikut. Maka kita buat konversinya Q maka P. Ini Q-nya. Jika saya kuliah, maka saya lulus ujian. Itu dalam bentuk kalimat. Jadi konversinya dalam bentuk kalimat, jika saya kuliah, maka saya lulus ujian. Berikut, inverse negasi P, maka negasi Q. Negasi P-nya ini, saya tidak lulus ujian. Berarti jika saya tidak lulus ujian, maka saya tidak kuliah. Berikut kontraposisi, tidak Q maka tidak P. Nih, tidak Q-nya ini. Saya tidak kuliah, berarti jika saya tidak kuliah, maka saya tidak lulus ujian. Jika saya tidak kuliah, maka saya tidak lulus ujian. Itu untuk kontraposisi. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Jika X kuadrat sama dengan 5, maka X sama dengan jika X kuadrat sama dengan 25, maka X sama dengan 5. Kembali sama seperti kalimat tadi. Jika X kuadrat sama dengan 25, inilah P-nya. X kuadrat sama dengan 25. Sedangkan Q-nya X sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Kita buat negasinya ini. P itu X kuadrat sama dengan 25, berarti X kuadrat tidak sama dengan 25. Itu negasinya, menidakkan ini. Tidak perlu kita buat yang salah. Jadi jangan buat X kuadrat sama dengan 25 di sini, jadi negasinya X kuadrat sama dengan 5. Tidak. Kita buat saja X kuadrat tidak sama dengan 25. Demikian juga ini, X sama dengan 5, negasinya X tidak sama dengan 5. Oke, kembali ke rumus konversi tadi. Konvers Q maka P. Ini Q-nya. Jika X sama dengan 5, maka X kuadrat sama dengan 25. Berikut, inverse. Inverse tidak P maka tidak Q. Tidak P. Ini tidak P-nya. Berarti jika X kuadrat tidak sama dengan 25, maka X tidak sama dengan 5. Berikut lagi, kontraposisi. Tidak Q maka tidak P. Ini tidak Q-nya. Jika X tidak sama dengan 5, maka X kuadrat tidak sama dengan 25. Oke, demikianlah yang bisa kita jelaskan cara menentukan konvers, inverse, dan kontraposisi. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, diharapkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.